Baik, kawan Boltim. Kali ini saya kedatangan atau saya bertemu ya dengan seorang pesepeda yang melintasi Nusantara di keliling Indonesia pakai sepeda. Apa bisa? Ternyata memang sampai dengan ini saya juga masih belum percaya, dan ini pertama kali saya bertemu dengan seorang pengendara sepeda dan saat ini sudah berada di Bolaang Mongondo Timur. Nah, dengan siapa saya berbicara? Mungkin lebih baiknya kita kenalan dulu, ya Pak ya. Nah, oke. Biasa dipanggil apa Pak kira-kira? Ya, dipanggil apa aja, tapi yang jelas nama saya itu John. Kadang dipanggil Opa, dipanggil Om juga. Ya. Sama teman-teman ya. Apa saja saya suka itu. Ya. Sebelum ke Boltim itu? Sebelum Boltim itu mulai sebelumnya ya di Bolsel. Di Mongondo Selatan. Untuk Sulawesi Utaranya ya baru lintas Bolang ini mulai dari Bolang Mongondo Utara, lalu Bolang Mongondo Induk mungkin ya. Iya, Induk ya. Lalu Kota Mobagu, Bolsel, dan sekarang di Boltim. Ya, itu inilah perjalanan saya. Oke. Sebelumnya saya tambahkan dulu ya, karena usia saya itu 65 tahun. 65 tahun? Ya, di tahun ini dari di bulan Januari. Itu ya, dari kelahiran tahun 1959. Jadi memang usia saya sekarang 65 tahun. Dan saya melakukan perjalanan sudah dari 2017. Satu keinginan untuk keliling Indonesia, tapi mungkin keliling Indonesianya lebih spesifik lagi ya daripada spesifik dari yang banyak dilakukan gitu teman-teman keliling Indonesia. Spesifiknya adalah saya keliling Indonesia pastinya juga untuk semua provinsi keinginannya. Di sini spesifiknya adalah tiap provinsi saya akan datang ke semua kabupaten kota madianya. Dan itu sudah saya lakukan di Pulau Sumatera, di Kalimantan, dan sekarang Sulawesi. Gitu ya. Nama perjalanannya Gue Sayang Nusantara. Gue Sayang Nusantara. Ya, Gue Sayang Nusantara. Gue itu ya ngayuh sepeda. Sayang ini dari kata sambung menyambung. Jadi memang perjalanan ini saya buat per provinsi. Saya harus dapatkan semua kabupaten kota madianya. Ya, dan untuk kabupaten kota Madia itu jadi seperti air mengalir dari mulai yang pertama, kedua, ketiga, empat, semuanya mengalir. Diusahakan tidak bolak-balik gitu ya, di satu jalur. Iya. Tapi dalam banyak perjalanan itu ada juga yang harus bolak-balik. Itu perjalanan untuk Sumatera sudah saya selesaikan dalam kurun waktu 1,5 tahun lebih ya. Itu saya dapatkan dalam catatan saya ya. Itu ada 154 kabupaten kota madya dari 10 provinsi yang ada di sana. Gitu ya. Kalau provinsinya saya bisa, tapi kalau sebutkan satu persatu kabupaten kota madya mungkin udah lupa. Sebagian udah lupa, sebagian masih di provinsinya ya. Jadi kan mulainya dari Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, lalu Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, sama Bangka Belitung. Itu 10. 2017 sampai 2019. Lalu di 2020 saya mulai di Kalimantan, perjalanan Kalimantan, mulai dari Pontianak. Itu saya lewat di 5 provinsi. Dengan kabupaten kota madianya itu ada 56. Itu lengkap sekali. Sama dengan Sumatera lengkap. Nggak ada yang kelewat. Tidak ada yang kelewat.
Dan itu perjalanan sekitar 9 bulan, pas 8.000 kiloan lah kira-kira perjalanannya. Itu sampai masuk-masuk pedalaman ya di apa kabupaten-kabupaten baru yang memang jauh dari biasanya kan itu adanya di sekitar pantai ya, dan ini ada di gunung-gunung. Lalu waktu itu 2020 kena COVID, saya harus pulang dulu. Baru sampai Pangkalan Bun waktu itu udah di Kalimantan Tengah, karena mulainya Kalimantan Barat. Urutannya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sama Utara. Oke, selesai COVID di 2022, saya lanjutkan lagi sampai selesai. Totalnya 9 bulan semua. Totalnya ya. Itu untuk wilayah Kalimantan. Untuk wilayah Kalimantan. Setelah itu 2023 saya mulai perjalanan untuk Sulawesi, tercatat di tanggal 18 Agustus 2023 itu mulai dari Bau-Bau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Oh, Tenggara. Jadi saya jalani di Sulawesi Tenggara itu ada 17 kabupaten kota madya, lalu di Sulawesi Selatan itu ada 24. Sulawesi Barat itu ada 6 kabupaten kota madya. Setelah itu Sulawesi Tengah ada 13 kabupaten kota madya. Di Gorontalo provinsi berikutnya itu ada 6. Dan sekarang saya ada di Sulawesi Utara. Itu sudah 5 kabupaten kota madya dari 15 ya. 15. Jadi masih ada 10 lagi yang nanti harus kunjungi. Dan semuanya tercatat di buku perjalanan saya. Di setiap kabupaten atau kota madya, saya selalu datang di kantor bupatinya ke bagian umum untuk mendapatkan buku perjalanan saya diisi di sana di bagian umum aja, di tanda tangan, dicap. Dan itu biasanya kabak atau kasubag gitu loh. Itu untuk sebagai bukti bahwa saya sudah berkunjung pernah ke wilayah itu, daerah itu, kabupaten atau kota madya. Abang sendiri dari asal awalnya dari? Ya mulai perjalanan ini untuk kita bicara ini gue sayang Nusantara ya. Jadi saya nggak mau hitung rumah. Bukan alamatnya. Tetap harus dihitungnya mulai dari Sumatera. Nah, alamatnya abang dari? Oh, saya tinggal di Depok. Depok. Ya, seperti itu. Tapi saya pikir nggak perlu lah. Buat saya nggak penting saya tinggal di mana. Tetapi yang utama adalah ini perjalanan gue sayang Nusantara yang saya lakukan. Dan ini spesifiknya yang tadi ya, yang saya jalani itu nggak gampang, nggak mudah. Pasti ya. Penuh dengan tantangan luar biasa, usaha yang harus dijalani gitu ya. Kita nggak bisa karena ini nggak pakai loadingan, nggak pakai bantuan gitu ya. Ya apa adanya aja jalani, karena sepeda itu kan ya untuk dipakai gitu ya, digoes ya. Selama masih di darat ya kita goes, tapi kalau udah harus nyebrang pulau ya masa sih mau goes di laut ya, pasti kita naik kapal gitu. Itu dia. Lantas apa yang menjadi dasar sehingga ada sebuah pemikiran yang kemudian dikatakan sebagai sayang Nusantara? Kata sayang itu kan muncul dari 2 kata, sambung menyambung. Nah, kata sambung menyambung ini ya seperti air mengalir. Jadi air mengalir, kayak misalnya contohnya ya. Untuk sampai sini saya harus masuk dari Bolmut. Setelah Bolmut saya harus masuk ke Bolang Mongondonya, yang Lolak itu. Nah, tapi di sebelah timur lagi ya, mungkin itu kan ada setelah Bolmut, Bolang Mongondo, ke sana lagi kan masuknya Amorang gitu ya. Amorang itu Minsel. Nah, kalau saya ambil Minsel terus di tengah-tengahnya ya, itu ada Kota Mobagu. Pasti kelewat kalau. Iya. Nah, saya harus ambil Kota Mobagu, saya harus ambil
Bolsel pasti. Ya. Nah, di ke timur lagi ada Boltim di sini. Boltim, ya. Ya. Kalau saya ambil Boltim di sini, lalu saya langsung ke Amurang misalnya, ada lagi Minahasa Tenggara. Iya. Saya harus muter-muter nantinya, yang nggak keruan gitu loh. Iya pasti. Nggak jelas. Jadi saya harus setelah Boltim ini, saya ambil Minahasa Tenggara, baru saya masuk ke Minahasa Selatan. Oh. Gitu, dari Minahasa Selatan baru nanti saya ambil Tomohon, Tondano, baru Manado, terus nanti ambil juga Minut, Minahasa Utara, Bitung. Nah, di bagian atas ya ada Pulau 3 yang ada kabupaten, ada kabupatennya ya. Nah, itu Sanger, ya, Gulandang, terus Talaut. Nah, untuk Sulawesi ini rencana berakhirnya itu ada di Pulau Miangas, akan di sana. Itu untuk rencananya di finish untuk, itu, ya, finish untuk perjalanan di Sulawesi. Di Sulawesi ya. Karena ini Indonesia kan banyak pulau. Ya. Yang saya baru jalani berarti Sumatera, Kalimantan, nah sekarang Sulawesi. Masih ada Maluku Ternate, ya, Maluku Utara, Maluku, lalu Papua ada NTT, NTB, masih Pulau Jawa. Nah, pilihannya terakhir di Pulau Jawa. Itu perjalanan terakhir masuk Pulau Jawa sampai Jakarta. Berat juga. Ya, dibilang berat sih, mungkin orang bilang berat, tapi saya jalani dengan senang. Jadi yang namanya berat mungkin nggak begitu berat buat saya. Begitu berat. Mungkin kembali ke gue sayang. Ya, waktu itu saya pikir gini, kalau saya bikin kata-kata gue sayang Nusantara, 4 kata. Ya. Panjang banget ya. Jadi yang tengah itu dikompres, munculnya sayang. Karena gue sambung menyambung Nusantara. 4 kata kan? Nah, saya yang tengahnya saya kompres, munculnya kata sayang. Wih, keren banget buat Indonesia gitu. Sayang Indonesia. Sebagai orang Indonesia harus sayang Indonesia dong. Kalau sayang Indonesia ya harus tahu Indonesia semua. Harus tahu Indonesia itu seperti apa. Ya. Sehingga kalau bisa ya kita datangi sendiri gitu loh. Kita lihat sendiri, kita alami sendiri. Ya. Kalau cuma dari media sosial atau dari buku itu bisa juga. Bisa juga. Tapi apa sih? Gregetnya kurang. Selain kita datang sendiri, kita alami sendiri gitu loh. Dengan latar belakang berbeda di setiap daerah, bahasa berbeda. Ya pastinya begitu. Akhirnya yang saya dapati semua orang itu baik ya. Gak ada orang nggak baik. Gak ada orang nggak baik. Gak ada orang nggak baik. Dalam perjalanan saya sudah dari tahun 2017 sampai sekarang, yang saya temukan semua orang baik. Semua orang baik. Yang orang nggak baik cuma ada di media sosial. Itu ya. Berita cerita dari orang. Faktanya saya nggak mengalami. Nggak mengalami. Selama perjalanan tidak pernah ada orang-orang tertentu yang menghadang mungkin. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Seperti itu. Ya akhirnya gitu ya. Kita sendiri sih yang menentukan kita akan berhadapan dengan orang jahat atau tidak. Karena saya sendiri ya mungkin bahasa yang umum berpikir positif. Ya. Kita harus tahu seperti apa yang berpikir positif. Jadi kita akan diperlakukan oleh orang lain sesuai dengan apa yang kita lakukan juga. Ya. Karena kalau kita cuma dasarnya dari cerita orang, dari media sosial, bahwa ada orang jahat dan sebagainya, dan kita terima, sementara kita belum pernah datang ke tempat itu. Waktu kita datang dengan kecemasan kita, jelas kelihatan dari muka kita loh. Iya, iya. Nah, saya datang dengan kecemasan, lalu ternyata orang sana baik. Yang nggak baik siapa kalau bukan kita? Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Padahal kita cuma dapat dari informasi. Dari informasi. Kan lucu. Lucu. Dan begitu. Nah ini perjalanan saya seperti itu. Makanya nggak ada orang nggak baik. Semua orang baik. Kemarin kan Lebaran. Ya. Itu Lebaran di jalan. Ya, Lebaran di jalan. Ya biasa lah kayak gitu-gitu. Udah biasa. Karena konsentrasi saya bukan di situ. Konsentrasi saya ada perjalanan yang luas sekali, yang banyak sekali. Apa yang saya bisa bagikan ke banyak orang dari perjalanan ini. Seperti itu. Ada banyak hal. Hal ini semuanya baik semua sebenarnya. Terus pastikan ya tadi sempat disentil persoalan atau banyak suka dan duka yang dihadapi di jalan. Bisa cerita tidak soal pengalaman duka yang
dihadapi, bukan persoalan dihadang di jalan, tapi ada hal-hal lain yang mungkin mengalami kendala di jalan. Seperti apa kira-kira? Buat saya pribadi ya, saya nggak pernah mau berada di pikiran, perasaan susah atau duka, nggak. Karena semuanya itu baik sebenarnya. Kita aja yang bikin suasana jadi tidak baik. Saya dapat. Ya. Hanya karena kita sendiri aja. Jadi sebetulnya manusia itu hanya persoalan diri sendiri saja, itu bisa menjadi baik dan tidak baik. Seperti itu. Tergantung pola pikir manusia itu sendiri. Ya. Kembali tadi saya bilang berpikir positif. Luar biasa, Pak. Kembali berpikir positif. Ya. Jadi memang ini buat saya pribadi ya, tapi saya harap juga mungkin lain orang ada yang berjalan dengan caranya sendiri. Ya. Itu juga bisa lakukan hal yang seperti saya lakukan gitu ya. Tapi mungkin dengan metode yang berbeda, bisa jadikan seperti itu. Mungkin dengan alat yang dia punya berbeda gitu ya, nggak apa-apa. Tapi touring pakai motor. Tapi gini loh, buang yang namanya kecemasan. Karena kecemasan itu datang dari luar. Ya, datang dari luar, kita terima di diri kita, lalu kita menimbulkan lagi kecemasan. Memelihara kecemasan itu. Kita menimbulkan lagi kecemasan itu di tempat-tempat entah di mana gitu. Itu nggak ada bagusnya. Yang pada akhirnya kita ribet sih. Iya, akhirnya kita yang ini filosofis sekali, Pak. Ya seperti itu deh, kira-kira begitu ya. Tapi pengalaman lalu, ini memang hobi pakai sepeda atau pernah ada pengalaman ikut semacam lomba atau apa? Ya, waktu muda saya memang di tahun 70-an akhir itu saya memang basic saya adalah pembalap sepeda. Oh, itu ya, basic saya pembalap sepeda. Lalu setelah SMA itu saya harus stop karena ada pendidikan berikut yang harus saya jalani. Lalu lama itu, saya dengan usaha-usaha saya gitu ya. Karena saya wira swasta terus gitu, lebih senangnya di situ. Senang sampai rumah tangga, sampai udah mulai punya anak, harus konsentrasi buat anak, membina anak gitu ya, dari mulai TK, SD sampai kuliah segala. Anaknya berapa? Ada 4. Ada 4. Ya. Istri masih ada? Istri masih ada. Soal rindu keluarga selama perjalanan? Oh, buat saya yang namanya rindu saya nggak pakai yang begitu-gitu. Nggak. Karena nggak perlu lah. Buat saya ya, pribadi ya, saya nggak perlu rasanya untuk rindu-rinduan gitu ya. Karena hidup ya harus dijalani gitu. Dijalani. Karena rasa-rasa rindu gitu terkadang bisa mengganggu konsentrasi kita. Ya, dan itu akan menjadi penghambat. Ya, sementara perjalanan ini terus terang, walaupun cuma naik sepeda, jalan-jalan begini ya, konsentrasi itu perlu sekali. Sangat perlu, apalagi berada di jalan. Ya, dengan cuaca yang berbeda-beda. Ya, cuaca berbeda-beda dengan karakter jalan dan pengguna jalan lainnya. Nah, betul. Ya, konsentrasi sangat dibutuhkan. Ya, itu harus bebas, kita pikirannya harus bebas. Gak boleh kita ada rasa bagaimana, termasuk ya rasa rindu itu. Saya pikir ada tempatnya lah untuk rindu ada gitu tempat. Ya. Dalam perjalanan ini saya kira gak begitu perlu untuk rindu. Gitu. Kelihatannya seperti nggak sayang gitu ya, tapi bukan berarti sayang itu harus rindu-rinduan, enggak. Iya. Keluarga izinin? Buat saya sih gak izinin atau izinin ya tetap aja saya mau jalan-jalan aja. Saya udah merdeka kok, anak-anak udah selesai sekolah semua. Mau untuk apa gitu loh, kita mau diam di tempat. Mau nyimpen penyakit hanya dengan diam. Ada keinginan yang nggak bisa kita salurkan. Jadi perjalanan ini adalah salah satu bentuk aplikasi untuk pernyataan bahwa mencintai betul-betul ini, sayang betul-betul Indonesia. Ya, sebagai orang Indonesia saya pikir gini ya, saya pikir untuk tahu Indonesia, untuk sayang Indonesia, untuk mengaku orang Indonesia, saya harus datangi. Ya, saya harus kunjungi.
Ya gambaran kecilnya, misal kita punya rumah belum tahu WC, ngapain kita tahu rumah tetangga dulu baru kita bangga-bangga dengan fotonya dari rumah tetangga. Sementara kita belum tahu WC kita. Kan sebagai contoh aja gitu ya, kira-kira begitu. Jadi bagi saya kalau saya ingin tahu Indonesia, ya udah saya lakukan. Siapa aja bisa lakukan dengan medianya yang dipakai apa gitu ya, terserah ya. Tapi buat saya, karena saya orang sepeda dan saya sudah lakukan macam-macam dengan bersepeda, jadi saya udah bisa lakukan perjalanan ini, udah siap semua. Siap semua. Ya, saya mantan atlet juga, saya juga pernah punya toko, saya juga teknisi juga, saya juga melatih juga, gitu kan? Pernah juga melatih? Ya, pernah juga melatih. Nah, ini semua kan sudah ada di saya, jadi saya mau jalan, tinggal jalan aja. Nggak usah saya pikir nanti rusak ini, saya nggak bisa kerjakan, semuanya saya udah bisa. Jadi ketika kendala di jalan, sepeda misalnya jadi ban rusak, diganti sendiri? Ya, jadi perjalanan ini waktu saya sampai di Poso, itu ban belakang sudah belum sampai pecah, belum sampai rusak sekali, tapi udah mengarah kepada akan rusak, ya saya ganti. Itu ganti sendiri semua dong. Sekarang misalnya kalau dalam perjalanan kemudian keburu malam dan di tengah hutan, untuk di Sumatera, di Sulawesi ini ya, pernah ada pengalaman? Saya nggak ada kesulitan buat dapat tempat buat istirahat gitu ya, banyak sekali. Pernah berbeda dengan Kalimantan. Pernah di tengah hutan juga? Iya. Tidurnya? Kan ada tenda. Saya bawa tenda, bawa hemok, flysheet. Gitu. Semua. Ya, harus ada, harus siap semua. Harus siap semua. Ya. Juga di sepeda peralatan atau spare part yang umumnya harus kita itu siapkan, saya bawa. Termasuk obat-obatan? Obat-obatan juga, udah pasti. Obat-obatan, lalu ya peralatan masak, ada kompor panci juga bawa sih. Juga. Ya itu ada, terus pakaian yang pastinya ya. Tapi maaf Bang, misalnya untuk makan tentu butuh biaya atau... Nah ini dia juga saya ingin sampaikan ya. Jadi perjalanan saya itu sebetulnya startnya dengan minim budget. Jadi kita bicara yang mengenai perjalanan di sini. Yang penting saya bisa naik kapal, turun di Bau-Bau, saya turun dengan 120.000 mulai perjalanan ini. 120.000? Ya. Tadi kan kena banyak orang baik, semua orang baik, saya nggak usah takut. Gitu loh, nggak usah takut. Buat makan banyak orang baik kok, banyak gratisannya. Ketika di jalan ada orang yang simpati sama saya, kasih uang, saya harus terima. Karena dia kasih dengan senang hati dan saya nggak boleh tolak. Kalau saya tolak, saya bikin kecewa. Iya. Yang orang mau kasih sama saya, sudah saya terima. Soal nanti di jalan saya mau bagi-bagikan lagi, itu bukan urusan dia, urusan saya. Tapi saya sudah menyenangkan. Sudah menyenangkan. Iya, dengan berprinsip bahwa banyak orang baik, semua orang baik. Artinya kekeluargaan akan terbentuk di situ. Ya, di dalamnya. Di dalamnya salah satu adalah kekeluargaan. Ya boleh kata saya tambah banyak cucu lah di perjalanan. Walaupun belum ada mantu, belum punya cucu sendiri ya, secara genetik ya. Tapi di perjalanan tuh ya namanya anak-anak kan, hati ya, itu bisa nyambung. Berapa kali kejadian saya mau berangkat, anak kecil itu lihat saya mau berangkat nangis kayak gitu. Ya itulah hidup gitu ya. Ya macam kayak ini kan tiba di Boltim bertemu dengan komunitas BOMS. Boltim Motors Custom ya kan? Oh ya, jadi ya seperti gitu. Jadi rumah ketua sebelumnya saya udah ketemu dengan kolektor juga kan ketuanya, salah satu anggotanya di perjalanan. Lalu siapa ya namanya? Bisa cerita kenapa bisa ada? Ya nggak tahu. Pokoknya saya lagi ketemu sama BOMS. Saya kalau jalan aja gitu. Saya nggak tahu siapa yang kenal saya atau gimana. Tapi memang terus terang udah viral gitu ya, sejak dari Toli-Toli gitu sudah banyak yang tahu. Nah salah satunya anggota BOMS ya, anggota BOMS. Dia lihat saya di jalan lalu
dihentikan saya, lalu kita ngobrol-ngobrol, dia kasih tahu ntar sampai di Boltim mampir ya, oke, saya bilang gitu. Nah kebetulan hari ini saya masuk karena saya harus ke kantor Bupati Boltim, jadi langsung ke bagian umum, sebagai tamu buat laporan aja. Ya itu di bagian umum. Nah itu saya tadi udah selesai, udah saya jalan lagi lalu datang kemari nih di BOMS ya. BOMS. Boltim Motor Custom. Ya, seperti itu. Luar biasa. Dan ternyata, wow, dari teman-teman saya yang lain juga sudah terkonek nih BOMS dengan teman-teman di kemarin di Bolsel, misalnya yang di Kota Mobagu juga. Ya, oke lah, positif lah gitu loh. Walaupun beda ya, beda alat gitu loh. Karena kalau di sini kan motor ya, kalau saya pakai sepeda. Ya, selama masih satu aspal saya pikir sah-sah aja gitu ya. Iya. Kita saling dukung. Salam satu aspal. Salam satu aspal seperti itu. Begitu. Iya, luar biasa, Bang. Ini bendera? Oke, ini bendera-bendera sebetulnya ada satu bendera yang memang saya punya, itu ada bendera yang ini nih, Gue Sayang Nusantara ini. Iya. Nah, ini ada satu, inilah perjalanan saya. Kaosnya ini untuk Sulawesi, kalau Kalimantan beda ya motifnya. Nanti juga Maluku Ternate motifnya beda. Tapi tetap masih Gue Sayang Nusantara. Di jersey saya ini di sini ya. Ada bisa lihat ada tulisan yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih. Sulawesi Maluku. Nah, yang kuning ini sekarang lagi Sulawesi. Jadi sementara dilakukan perjalanan ini kuning. Nanti kalau sudah selesai dia akan jadi hitam, lalu Maluku Ternate ini akan kuning. Yang lain masih putih yang belum. Masih banyak juga. Masih banyak. Tetapi kabupatennya nggak terlalu banyak. Kabupatennya nggak terlalu banyak. Iya. Luar biasa. Karena saya udah dapat 281 kabupaten kota madya. Sampai sejauh ini, mulai dari Sumatera, Kalimantan, sampai dengan sekarang di Sulawesi. Apa yang bisa dinyatakan selama perjalanan, gimana ya? Mau menyimpulkan Indonesia itu seperti apa kan belum bisa juga sih sebenarnya. Karena ya, harus ini perjalanan kan baru setengah perjalanan ya. Tapi sampai sekarang kesimpulan utamanya adalah orang Indonesia itu baik. Orang Indonesia itu baik semua. Itu intinya. Nggak ada orang jahat. Karena saya nggak nemuin orang jahat, cuma cerita aja yang ada. Cerita aja, beredar aja di medsos. Iya, seperti itu. Dan saya juga sudah lakukan berapa kali percobaan. Saya datang ke rumah makan, saya minta makan. Saya bilang saya nggak punya uang, padahal saya ada uang. Iya. Ngetes aja gitu ya. Oh langsung dilayani. Pernah gitu ya? Kan ngetes aja gitu berapa tempat gitu. Pengen tahu aja. Dilayani. Biasa. Dengan apa lauknya yang benar-benar cukup gitu loh. Iya. Jadi saya udah coba. Kayaknya kalau mau jalan gini nggak usah takut deh sebenarnya. Saya pakai sepeda memang ada biaya untuk bahan bakar ya, BBM gitu. Tapi ya sebagai makhluk hidup bergerak, berpindah, kan yang utamanya cuma dibutuhkan makan, minum, tidur. Selesai 3 ini, yang paling mendasar. Ya makan kalau nggak ada kita bisa minta kok, semua orang baik. Ya minum air di mana aja banyak, tidur, tinggal cari tempat. Udah, itu aja. Sesederhana itu. Yang mendasar sekali ya. Iya. Nah, itu nanti dikembangkan lagi deh. Ada embel-embel, harus ada ini. Harus ada ini. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan. Ya. Lebihnya keinginan. Betul nggak? Kita ingin makan pakai daging. Sudah keinginan. Sudah lain. Sementara alam ini menyediakan gitu loh. Yang gampang aja deh, daun-daunan, umbi-umbian tuh banyak. Banyak ya. Di hutan kita tinggal korek-korek aja, cari-cari ada sih. Betul. Iya kan? Iya. Ya itu. Ya saya udah alami, saya udah lakukan. Udah jalani. Luar biasa. Jadi ya, itulah kenapa saya bilang. Kita nggak perlu takut gitu loh.
Bahwa perjalanan ini bukan uang yang menentukan. Yang menentukan kita sendiri. Lakukan perjalanan. Itu yang utama. Dengan niat yang baik tentunya. Ya, lakukan aja perjalanan. Nah. Ya, kalau mau niat nggak baik, tanggung aja sendiri resikonya. Sendiri. Hukum kausalitas pasti berlaku. Iya. Kan kalau kita minta makan, kan kita minta. Iya, betul. Iya kan? Tapi kalau kita mintanya maksa, ya paksa atau nyuri, diusir. Apalagi mencuri gitu kan. Babak pelur pasti. Iya. Sepanjang perjalanan pernah sakit di jalan? Ya, cerita sakit ini ada cerita unik ya. Sakit. Jadi saya suka lewat jalur-jalur yang boleh kata mungkin dibilang ekstrim, dibilang jalur ekstrim buat saya pendakian-pendakian gitu ya. Nah, waktu pas itu di saat pencoblosan. Oh iya. Ya, saat pencoblosan saya lakukan start itu pagi itu dari Kota Raya. Mau menuju kilometer 4 di pantai barat. Kan dari pantai timur nih, di Parigi Mutong. Nah, itu saya ada namanya Puncak Tinombala atau dibilang Pasir Putih. Itu perjalanan naik terus. Sebelumnya orang banyak bilang, wah itu berat buat sana. Saya malah tertarik gitu loh. Masa sih saya nggak bisa? Iya. Pakai sepeda. Kalau yang lain bilang naik motor itu aja berat tuh, gigi 1. Tapi oke lah, sah-sah aja gitu ya. Tapi saya ingin coba, saya ingin jalani, saya ingin rasakan seperti apa. Ini saya lakukan. Dan menjelang ujungnya sampai di puncak itu saya udah hujan. Dan di sana kalau sore berkabut, dingin jadinya. Nah, itu malamnya saya nginep, ada satu rumah makan, saya nginep di sana. Baru paginya jalan lagi, dapat kilometer 4, baru ke arah ada namanya Gunung Pangi. Sebelum Toli-Toli, karena saya akan menuju Toli-Toli ke arah utara itu. Utara atau timur ya? Nggak tahu lagi itu. Pokoknya utara kalau nggak salah. Nah, sebelum sampai di gunung itu, pendakian itu jalan lagi dibangun nih sekarang ini. Jadi di-cutting, diratakan, ditinggikan karena daerah situ juga banjir. Tinggikan, diuruk gitu. Belum ada pengerasan. Belum diaspal. Jadi kendaraan-kendaraan lewat dengan banyak debu. Malamnya dingin, saya siang itu kepanasan dan penuh debu. Baru saya lewatin Gunung Pangi itu, sampai di Toli-Toli saya ada teman lah, ada kayak keluarga gitu. Saya nginep di situ untuk 3 hari karena saya tahu saya lelah sekali gitu pendakian itu kan. Nah, Pangi ini repotnya waktu saya lewat itu lagi di cutting juga, lagi pengerasan tanahnya. Jadi memang repot untuk lewat situ. Bannya itu kayak tertahan sekali untuk dilewati. Kalau aspal keras enak kan dia. Ini agak kelembek gitu. Nah, jadi saya di Toli-Toli saya harus istirahat. Setelah 3 hari, hari keempat saya mau jalan batuk. Rupanya saya kena ispa. Kena ispa. Akhirnya saya harus istirahat di sana 3 minggu. Sama keluarganya saya nggak boleh jalan kalau masih sakit. Ya 3 minggu lah saya di sana. Nah, itu baru mulai jalan. Itu yang namanya sakit. Coba bukan sakit sih, tapi karena memang saya sendiri kan alergi. Jadi cepat sekali itu untuk keluar lagi. Sayangnya obat-obatan saya itu jatuh rupanya di jalan. Saya punya obat yang khusus buat alergi saya. Ya sudah. Apa adanya aja. Kalau sembuh lanjut lagi. Padahal biasanya untuk singgah di satu tempat makan waktu paling lama juga 2-3 hari. 3 hari ya. Tapi karena sakit jadi tahan sampai seminggu. Luar biasa. Nah, itu waktu yang lama. Namanya saya harus, tapi juga ada waktu itu 8 hari di Lasusua ya, Kolaka Utara, karena ada juga saya punya cucu di sana gitu. Jadi ya udah kayak keluarga, saya harus di sana gitu. Mungkin nanti di Manado juga agak lama. Manado juga ya. Ya, Bang,
Saya rasa sudah cukup, menarik sekali, banyak hal yang saya dapat, dan mungkin penonton juga akan dapat. Ada hal-hal mendasar yang kadang kita berpikir terlalu tinggi, padahal ada hal-hal yang memang seperti yang sangat sederhana. Sangat sederhana yang Abang katakan tadi. Pada prinsipnya orang Indonesia semuanya baik. Luar biasa. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan perjalanan ini akan menginspirasi orang lain juga, termasuk saya juga. Ya, ada sedikit pesan. Ya, pesannya ya. Saya di usia 65 dengan saya lakukan perjalanan yang panjang, cukup ekstrim. Untuk yang juga di usia 50-60 ke atas, bukan berarti kalau kita udah selesai dalam bekerja artinya kita harus istirahat, enggak. Tetap harus lakukan kegiatan, terutama fisik ya. Kalau ingin ingin berharga gitu ya. Dan kita jangan hanya diam, tapi lakukanlah kegiatan ya yang lebih, terutama lebih kepada fisik gitu ya, karena memang perlu sih itu. Olahraga. Itu ya, olahraga itu akan membangun kesenangan, bahkan kita usahakan kita menghargai diri kita gitu ya. Itu karena nggak bisa juga kita diam aja setelah itu, yang nantinya akhirnya malah bikin jadi penyakit buat diri sendiri. Betul. Itu banyak sekali, dan pikiran jadi fresh kalau kita keluar gitu ya. Jadi jangan cuma diam di tempat, udah santai deh nungguin. Nungguin apalagi ya, saya nggak mau nyebut ya, enak kedengarannya. Seperti itu aja. Jadi semua tercatat di semua di sini ada, sudah ada 71 rutenya sudah ada di sini semua. Kabupaten Kota Madiat 71 sampai sekarang. Iya. Kantor Bupati, Polda, karena Polres-Polresnya juga ya. Polda, kantor Bupati, sudah 5. Polres ya. Mampir juga ke Polres. Mampir juga Polres, dan di setiap di perjalanan itu setiap polsek yang di lintasan saya biasa singgah. Mereka juga isi buku perjalanan. Itu untuk penanda kalau nanti saya bikin ceritanya sendiri. Begitu. Itu aja. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah kisah yang menginspiratif kita semua, bahwa semua orang Indonesia itu seperti yang dikatakan tadi baik. Dan sayangilah Indonesia. Jadi orang Indonesia datanglah, lihatlah. Datangi, karena beda yang kita lihat di media sosial, yang kita lihat atau kita dengar, atau kita baca dari buku, dengan kita datang sendiri kita beda. Ya, kita bisa meraba sendiri gitu, kita bisa merasakan. Betul. Itu pokoknya mantap banget deh kalau lakukan ini. Seperti gitu. Ya, luar biasa. Makasih banyak Bang. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan sehat terus dalam perjalanan dan semua tercapai. Iya. Tetap semangat lah di hidup ini gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Baik kawan Boltim, demikian. Mudah-mudahan ini akan terus menginspirasi Anda yang menonton, saya juga tentunya. Dan kita doakan bersama selama perjalanan Pak John ini akan tuntas dan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan terus bertemu dengan orang baik yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa.